Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training kali ini, saya akan sharing tentang managerial skill yang sangat dibutuhkan bagi kalangan profesional agar lebih sukses lagi di dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, sahabat profesional sekalian, tonton video ini sampai selesai, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, share kepada sahabat Anda supaya video ini banyak bermanfaat, dan komen yang baik sahabat sekalian. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para profesional terkait metode manajemen atau managerial skill di dalam menjalankan perannya sebagai leader atau sebagai profesional supaya lebih efektif. Misalnya, apa metodologi yang paling cocok, sesuai, apa itu manajemen, bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian, dan sebagainya. Nah, video ini saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut supaya bisa menolong sahabat semua untuk mengembangkan karir Anda. Berangkat dari konsep apa itu manajemen. Nah, manajemen sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno. Manajemen yang memiliki arti apa? Seni melaksanakan dan mengatur. Seni melaksanakan dan mengatur, ya. Mengatur. Nah, juga secara definisi memang ada juga yang lain mengatakan manajemen adalah bagaimana sesuatu yang diinginkan melalui orang lain, getting done through others, gitu ya. Jadi seperti itu konsep sederhananya dalam konsep manajemen. Nah, model manajemen itu ada banyak sekali sahabat sekalian. Ya, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Dari sejarah teori manajemen ada yang menyebut mengelompokkan, ada kelompok periode di 1870 sampai 1930 tentang manajemen ilmiah. Ya, aliran manajemen ilmiah, yaitu di kontributornya ada Frederick Taylor, Frank Elian Gilbert, Henry Gunn, Harrington Emerson. Lalu di periode 1900 sampai dengan 1940 ada teori organisasi yang klasik. Itu pelopornya adalah Henry Fayol, James D. Money, Mary Parker Follett, lalu Herbert Simon. Lalu di periode 1930 sampai 1940 yaitu aliran manajemen yang berlarian dengan hubungan manusiawi, yaitu ada Hawthorne Studies, Elton Mayo, Fritz Hesberger, Hugo Masterberg. Lalu di periode 1940 sampai sekarang yang modern ada konsepnya Abraham Maslow, Douglas McGregor, Chris Eglis, David McClellan, Robert, dan banyak sekali yang bisa Anda pelajari di sini. Teori manajemen bisa Anda lihat di berbagai literatur. Dari sisi fungsi manajemen itu ada beberapa kelompok aliran yang populer di berbagai literatur. Misalnya kelompoknya dari Henry Fayol, dia menyebutkan fungsi manajemen itu ada 5, ada planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Lalu ada Luther Gulick di sini menyebutkan dia ada 7, ada planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting, and budgeting. Sedangkan dari Louis Allen, nah ini pernah saya pakai waktu bekerja di grupnya Heineken, yaitu ada leading, planning, organizing, and controlling. Lalu ada kelompok Hart, Kunz, and O'Donnell, sini ada membagi ada 5. Ada planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Nah, atau kelompoknya dari George Terry. Nah, ini yang sekarang banyak dipakai, yaitu yang POAC, ya. Ada planning, organizing, actuating, and control. Itu yang saya boleh banyak pakai di kalangan barat, ya. Nah, juga ada yang dikembangkan di perusahaan Jepang. Nah, ini dikembangkan oleh Edward Deming, yaitu istilahnya PDCA, Plan, Do, Check, Act. Nah, itu jadi mirip-mirip semuanya. Pasti ada planningnya, ada organizingnya, ada actuatingnya, ada pelaksanaan, ada juga fungsi kontrolnya. Model manajemen yang populer dipakai di kalangan perusahaan-perusahaan di dunia bisnis saat ini ada 2 aliran besar yang sering digunakan, yaitu aliran dari perusahaan Jepang yang dipropos tadi sudah dari Deming, ya. Dia menggunakan model manajemen PDCA. Bahkan semua perusahaan Jepang mengacu kepada model manajemen model PDCA, Plan, Do, Check, dan Act. Sedangkan perusahaan-perusahaan Amerika atau perusahaan Barat di sini
lebih mengacu kepada POAC ya, Planning, Organizing, Activity and Control. Nah, apa kelebihan kekurangan dari masing-masing model ini? Nah, kalau model POAC di sini tadi ya, sejelasnya ada Planning, Organizing, Activity and Control, dia berbasisnya kepada objektif. Hasil akhirnya terakhir seperti apa itu harus dicapai. Nah, ini makanya ketika ukurannya sudah dijelas dalam planning tersebut, lalu diatur, dikelola dengan baik, dilaksanakan, dikontrol. Begitu tercapai angkanya, maka leader dikatakan hebat, luar biasa, organisasi hebat dalam mencapai target. Lalu diberikan reward or punishment. Kalau dia berhasil dikasih reward, ketika digagal kena punishment. Langsung ukurannya sangat jelas, objektif. Maka di sini loh berkembang alat-alat ukur, ada KPI, ada bahan scorecard. Makanya model dari gaya barat ini berkembang sampai parameternya semakin jelas, yaitu menggunakan alat ukur KPI atau bahan scorecard. Sedangkan model manajemen menggunakan Edward Deming atau dikembangkan di perusahaan Jepang, nah ini berbasis kepada prosesnya. Kalau tadi objektifnya POAC, sekarang kalau PDCA berasnya pada prosesnya. Nah, prosesnya itu yang diukur. Prosesnya dari perencanaan, plannya, lalu dilakukan, lalu diperiksa, lalu distandarisasi, lalu membuat lagi prosesnya, membuat standar baru lagi, terus lagi dilaksanakan lagi, dilakukan lagi, dikontrol lagi, distandarisasi lagi, standar baru lagi, seperti itu. Jadi dia terus-menerus berkesinambungan, seperti roda, bergerak terus menuju kepada target yang perbaikannya terus maka disebutnya istilahnya kalau PDCA ini lebih konsep manajemen continuous improvement. Nah, mana yang baik dalam konsep manajemen ini? Kalau menurut saya lebih suka dua-duanya dipakai, digabungkan saja. Jadi berbasis kepada target harus, lalu kedua berbasis pada proses harus. Jadi target tercapai lalu ditingkatkan terus-menerus, perbaikan terus-menerus. Jadi nilai prosesnya dan seterusnya. Nah, ini menjadi tantangan bagi leader, mana yang dipakai. Kalau saran saya, dua-duanya harus dipakai, digunakan supaya jauh lebih efektif. Saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu managerial skill model POAC yang dikembangkan oleh George Terry. Nah, dia sudah jelas ya, intinya ada 4 proses yang dilakukan di dalam manajemen sini. Pertama ada planning, organizing, activating, and control. Nah, saya akan jelaskan satu persatu bagi satu profesional yang harus dipahami bagaimana supaya efektif Anda menggunakan metode atau modelnya POAC. Ada kriteria untuk membuat perencanaan efektif. Yang pertama adalah berdasarkan kriterianya corporate strategic. Nah, corporate strategic ini karena di dalamnya sudah ada atau dimulai dengan suatu analisa, SWOT analisis biasanya, atau sebutnya analisis untuk internal maupun eksternal organisasi. Karena di sana ada strength, ada weakness, ada opportunity and threat-nya. Strength and weakness-nya di sini biasanya analisa ke dalam, kekuatan kelemahannya, lalu analisa keluar biasanya melihat opportunity, peluang-peluang atau melihat hambatan-hambatan. Berangkat dari data di sana, maka biasanya perusahaan membuat namanya visi revisi, visi perbaikan. Nah, visi misi kemudian dibuat juga target, dari target 3 tahunan, target tahunan, target semesteran, target namanya kuartal, target dari monthly, target weekly, target daily. Nah, itu dibuat biasanya seperti itu. Nah, itu makanya pentingnya namanya berdasarkan corporate strategic. Kemudian juga di dalam membuat namanya perencanaan efektif ini, kriteria yang lain adalah untuk ya menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuan sasaran. Nah, ini jelas. Jadi ya planning ini harus efektif seperti itu. Juga kriteria juga ada jadwal waktu di sana, ada waktu yang digunakan untuk mencapai itu. Dan juga di dalam perencanaan juga ada namanya pembagian kerja, pembagi pekerjaan, karena pekerjaan akan banyak ya aktivitasnya di sini. Kemudian pengaturan pengendalian juga biaya-biaya supaya terkontrol dengan baik dalam perencanaan ini supaya jangan sampai gagal di tengahnya karena masalah biaya. Kemudian juga menguji setiap keefektifan dari seluruh aktivitas yang ada. Nah, lalu perhatikan juga kondisi-kondisi pekerjaan, mengenai data-data yang terkumpul. Nah, itu beberapa kriteria yang dibutuhkan.
lalu bisa menyesuaikan juga terhadap perencanaan yang ada begitu ya, supaya dilihat, dan juga melakukan pengulangan hal di atas supaya lebih efektif. Nah, kriteria ini biasanya juga harus ditopang dengan perencanaan yang smart ya, maka sasarannya harus smart. Membuat rencana ini harus sesuai tujuan. Nah, biasanya menggunakan namanya SMART model. SMART ini singkatan, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, atau time bound. Nah, ini penting sekali metode SMART ini. Nah, bisa spesifik. Perencanaan itu harus spesifik, harus jelas ya apa yang mau Anda capai. Misalnya mencapai penjualan. Penjualannya apa? Penjualan produk A di daerah mana. Jadi harus spesifik, berapa banyak gitu ya. Lalu measurable, dapat diukur tahap-tahapnya, karena tadi kan ada waktu di situ, dapat diukur. Jadi ada kriteria pengukurannya. Jadi perencanaan itu harus terukur. Nah, ya, dapat diukur. Yang berikutnya harus ya attainable, artinya apa? Dapat dicapai, supaya apa? Jangan frustrasi orang-orang ini yang mengerjakan begitu ya, dapat dicapai karena menggunakan teknik rasional. Kalaupun agak diberi stressing sedikit itu boleh-boleh saja, tapi jelas perencanaan ini harus benar-benar sesuai data dan bisa mudah dicapai dan diberikan target mencapainya, dapat dicapai. Kalau tidak dapat capai, membuat frustrasi organisasi maupun pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Lalu kemudian relevan. Relevan ini relevan sesuai dengan konteks bisnis saat ini begitu ya. Misalnya Anda sedang lagi situasi lagi wabah seperti ini, wabah COVID. Lalu Anda membuat perencanaan yang tentu disesuaikan dengan kondisi yang ada dan juga relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi tadi dapat dicapai relevan. Lalu juga dalam perencanaan itu harus ada time bound, harus ada jangka waktu berapa lama. Tadi ya, perencanaan harian, perencanaan jamnya, perencanaan mingguan, bulan, dan seterusnya. Jadi mudah diukurnya dan mudah dievaluasi. Nah, itulah beberapa kriteria yang harus dimiliki dalam perencanaan yang efektif. Di awal, yaitu setiap profesional di dalam meningkatkan kemampuan manajemennya adalah pertama adalah membuat perencanaan atau planning. Nah, di sini ada 7 aktivitas yang harus dilakukan dalam membuat planning supaya planning Anda bagus, good, dan tercapai. Ya, 7 aktivitas. Saya akan jelaskan satu persatu ya, 7 aktivitas tersebut. Pertama, aktivitas adalah menentukan dulu tujuan, menentukan dulu terlebih dahulu apa target, tolak ukur. Itu menjadi dasar kita. Norma yang dilakukan itu harus jelas targetnya, tujuannya. Karena ingat, model POC ini berbasis objektif, berangkat dari target, berangkat dari tujuan. Itu menjadi penting dan mutlak harus dilakukan. Tanpa membuat ini akan sulit Anda nanti mengukurnya. Jadi membuat tujuan, tolak ukur, dan dibuat dan disosialisasikan serta disepakati oleh para pihak supaya itu menjadi acuan nanti waktu Anda melakukan kontrol. Itu dulu, jelas, itu bagi teman sekalian. Kemudian tahap kedua adalah memahami situasi yang ada di bisnis Anda. Waktu Anda membuat planning itu apa situasinya. Ingat situasi apa yang mesti Anda perhatikan. Biasa kalau dalam industri itu ada 5M. Ada manusianya, man, itu biasa 5M. Mesin, material, methods, sistem, money. Ya, itu yang harus diperhatikan situasinya. Apalagi bisa juga sisi yang lain seperti aspek politik, ekonomi, sosial, ya, teknologi, environment, aspek legal. Nah, itu yang biasanya digunakan, memahami situasi yang terjadi. Jadi aspek organisasi Anda seperti apa, jadi situasi harus lengkap, punya data yang lengkap, punya acuan lengkap. Itu menjadi dasar situasinya seperti apa. Itu yang menjadi tolak ukur juga dalam membuat namanya perencanaan. Apakah situasinya lagi normal atau abnormal? Nah, ini menjadi dasar. Jadi waktu bikin planningnya harus punya asumsi yang jelas, dasar yang jelas, situasi yang digunakan pada saat membuat dan juga dalam rangka membuat planning yang akan datang. Nah, tahap berikutnya adalah memahami namanya aktivitas, memahami yang itu hambatan-hambatan. Apa saja yang menjadi hambatan? Apa saja yang menjadi masalah saat situasi tersebut ya? Hambatannya, hambatan banyak hal. Tadi ya, hambatan di 5M-nya atau hambatan di pestolnya tadi ya. Itu mesti dipahami apa saja hambatan di sini, sehingga
dasar membuat Anda perencanaan itu jelas. Faktor ini diperhitungkan semua hambatan di sini, sehingga ada berbagai asumsi tersebut bisa dilakukan. Jadi hambatan itu harus diperjelas dan diperkuat. Jadi membuat planning itu tidak sembarangan, harus punya tujuan, punya tolak ukur, memahami situasinya, memahami hambatannya. Nah, tahap berikutnya adalah bagaimana waktu seorang planner ini membuat namanya memahami sumber daya yang dimiliki saat dia membuat perencanaan. Sumber daya yang dimiliki, kekayaan perusahaan, situasi yang dimiliki apa saja, barang-barangnya, produk-produknya dan sebagainya, sumber yang dimiliki sebagai dasar kita membuat perencanaan. Jadi jangan sembarangan, sumber daya yang nggak ada bikin perencanaan yang tidak realistis begitu ya. Misalnya Anda tidak punya uang, tidak punya dana, tidak punya modal, tapi membuat suatu perencanaan yang aneh-aneh, ya boleh-boleh saja sih, tapi nanti di perencanaan sifatnya jadi tidak jelas, tidak objektif. Karena ingat di sini faktor dalam POAC ini semuanya terukur jelas dan sangat rasional. Ukurannya harus kuat, jelas seperti itu ya. Jadi hitung sumber daya yang dimiliki, penyacuan seperti apa saat ini atau yang akan datang seperti itu. Nah, berikutnya setelah Anda membuat yang namanya menentukan tujuan, tolak ukur, situasi, hambatannya dan juga sumber dayanya, baru menentukan aktivitas apa yang dilakukan dalam perencanaan. Aktivitas dari mulai tahunan, aktivitas semester, kuartal, aktivitas bulanan, aktivitas mingguan, aktivitas harian, aktivitas jam, hourly dan seterusnya. Nah, ini mingguan, harian dan seterusnya dibuat detail sampai detail mungkin. Nah, itu membuat aktivitas secara waktu gitu ya. Karena banyak aktivitas di sini yang dilakukan oleh organisasi, maka perlu menentukan prioritas. Yang mana prioritas yang diutamakan? Karena situasi banyak harus dilakukan, maka membuat langkah-langkah namanya perencanaan, namanya prioritas. Mana yang akan didahulukan? Nah, itulah minimal ada 7 aktivitas di dalam perencanaan supaya perencanaan Anda dalam manajemen perencanaan itu menjadi jauh lebih efektif, jauh lebih baik, jauh lebih rasional. Seperti itu sahabat sekalian profesional. Jadi jangan salah, jangan sembarangan membuat namanya perencanaan pekerjaan di dalam konsep namanya POAC ini. Sekian video ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Dan silakan sahabat sekalian, tonton serial video-video training saya bagaimana dalam usaha meningkatkan kompetensi sebagai seorang profesional. God bless you.